Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang menghitung salah satu debit kebutuhan, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa energi air ternyata menyimpan potensi yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik ya. Jadi PLTA dapat didefinisikan sebagai pembangkit energi listrik yang memanfaatkan energi potensial dan juga kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa energi potensial yang dimaksud adalah karena energi suatu zat mempunyai beda tinggi ya, jadi lebih ke arah ketinggian. Kemudian kinetik ini karena air itu bergerak, jadi ada energi potensial dan kinetik, sehingga PLTA ini sebenarnya adalah hasil dari energi mekanik gitu ya, potensial plus kinetik untuk mengenerate electricity gitu ya. Nah, berdasarkan guideline dan manual hydropower development yang dirilis oleh JK tahun 2011, terdapat beberapa type of hydropower generation. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah pumped storage type. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa runoff ada beberapa untuk konvensional, runoff river type atau juga reservoir dan pondage. Nah, runoff river type ini artinya dia mengandalkan sebuah sungai, kemudian misalnya ada sebuah sungai gitu ya, kemudian dia alirannya dialihkan sehingga masuk ke pipa penstop gitu ya. Ini ada pipa penstop ini ya. Kemudian kembali lagi nanti ke sungai, itu runoff type gitu ya. Kemudian ada reservoir type, ini seperti teman-teman membangun suatu bendungan gitu ya. Yang ini dam ya. Nah, kemudian pondage ini sama kurang lebih seperti dam gitu ya. Kemudian pumped storage artinya ada yang pure, kemudian pumped and natural flow storage. Kemudian kita akan lihat pada slide berikutnya. Tapi pada intinya adalah dia memanfaatkan potensi air dan kemudian untuk memompa kembali. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini, contohnya. Nah, ini yang pada slide yang sebelah kiri yang ini itu adalah pondage atau reservoir type ya. Salah satunya contohnya ketika di Indonesia itu ada di Bendungan Sutami. Jadi teman-teman lihat bahwa di sini ada muka air ya, elevasi muka air gitu ya. Kemudian dipakai untuk memutar turbin dan generator. Jadi air tuh masuk lewat sini gitu ya. Jadi di dalam tubuh bendungannya ini ada sebuah outlet atau inlet gitu ya, kemudian masuk sini dan inilah yang dimaksud dengan penstock gitu ya teman-teman. Namanya penstock atau pipa pesat gitu ya. Nah, kemudian kalau mau lihat secara konsepnya adalah seperti ini. Kita punya dam, kemudian ada penstock, ada powerhouse. Powerhouse ini isinya ada turbin gitu. Kemudian dia kembali lagi ke tail race nih, artinya di hilir bendungan. Nah, kemudian yang kita bicarakan tadi run of river type gitu. Ini salah satu contohnya di Jerman, di Evenzheim gitu ya. Tapi di Indonesia juga ada beberapa yang memanfaatkan type seperti ini gitu ya. Jadi type ini adalah takes water from natural runoff kemudian generate electricity. Nah, sehingga dia tidak perlu reservoir atau pond untuk melakukan generation electricity ya gitu ya. Jadi bedanya yang ini jadi ada runoff gini. Jadi dia seperti bendung ya. Kalau di Indonesia ya bendung. Nih ya. Nah, ini cenderung lebih murah biayanya karena kenapa? Kita tidak perlu membangun sebuah big dam gitu ya. Nah, ini di sini posisi yang di sini di dalamnya itu ada yang namanya powerhouse gitu ya. Kalau teman-teman di bendungan gitu ya, porosnya tuh terpisah gitu ya. Jadi ini ada tubuhnya, kemudian porosnya di sekitar sini gitu ya. Tapi kalau ini posisinya ada di dalam tubuh bendungnya itu sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan bahwa ada pump storage hydropower gitu ya. Nah, ini saya berikan contohnya di salah satu negara di Eropa yaitu di Austria gitu ya.
Kemudian di Swiss juga banyak. Nah, tapi di Indonesia setahu saya belum ada, yang ada hanya saat ini masih dalam tahap rencana di Waduk Cirata gitu ya. Jadi secara konsep adalah seperti ini. Teman-teman punya upper reservoir gitu ya, yang itu tuh yang ini gitu ya. Kemudian ada penstock gitu ya, yang ini. Penstock tuh yang ini gitu ya. Kemudian ada lower pond gitu ya, itu yang ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah dilakukan untuk mengenerate listrik gitu ya ke bawah gitu ya. Kemudian air kolam tadi yang di sini itu dipompa kembali ke atas gitu ya. Nah, nih. Jadi air itu dipompa lagi ke atas gitu ya. Kemudian untuk mengenerate listrik gitu ya. Nah, ini artinya air itu kemungkinan akan tetap ada dalam satu sistem ya. Jadi ada yang ini upper, kemudian ini yang lower gitu ya. Dan ini cukup sudah banyak diterapkan di negara Eropa, terutama di daerah pegunungan, misal Austria, kemudian di Swiss gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu mengetahui beberapa type dari PLTA itu sendiri ya berdasarkan SNI yang kita punya. Jadi SNI 8396 2017 mengatakan bahwa terdapat tiga secara garis besar. Yang pertama adalah yang skala kecil, kemudian yang kedua adalah skala menengah, dan yang ketiga adalah skala besar gitu ya. Nah, dari skala kecil itu sendiri juga dibagi lagi ke dalam beberapa type gitu ya. Ada pico, ada mikro, dan juga ada mini hydro. Nah, ini berdasarkan electricity yang dapat di-generate gitu ya. Kalau pico ternyata kurang dari 5 kilowatt, kemudian mikro di antara 5 sampai 1 megawatt gitu ya. Kemudian mini hydro di antara 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian di atas yang 10 gitu ya, itu sudah masuk skala menengah. Jadi jadi kalau misal kita bilang generate powernya adalah gini ya, 10 MW ini ya, kemudian kurang dari 50 MW gitu ya, seperti ini. Kemudian di atas itu kalau 50 megawatt maka kita bisa sebut dengan skala besar gitu ya. Oke, kemudian sebenarnya bagaimana cara kita menghitung electric power output yang kemungkinan dapat kita generate gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini, dan penjelasannya adalah rumus ini menghasilkan dalam kilowatt gitu ya. Kilowatt, kilowatt. Oke. Kemudian ada water density, ada ini free fall acceleration atau percepatan gravitasi 9,8. Nah, ada power discharge, ada effective head sama combined efficiency turbine and generator gitu ya. Nah, tapi harus diingat bahwa terdapat garis bawah yang harus kita perhatikan. Dalam menentukan debit rilis untuk hidropower, perlu mempertimbangkan hasil simulasi waduk dan juga kemampuan tampang sungai atau rating curve gitu ya. Kenapa? Karena kalau misal ternyata kita merilis ya, misal kita punya sebuah bendungan gitu ya, kita punya sebuah bendungan gitu ya, kemudian kita rilis air gitu ya, kemudian kalau misal kita cross gitu ya, kita cross gini, kemudian kita punya tampang sungai gitu ya, tampang sungainya misal seperti ini. Nah, teman-teman merilisnya tidak boleh melebihi dari kapasitas tampang sungai atau rating curve gitu ya. Jadi teman-teman harus eh, melihat juga kemampuan tampang sungai, dan rating curve itu adalah hubungan antara tinggi muka air dengan debit gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita bisa lihat bahwa ketika misal kita bicara tentang rating curve, kita tuh bicara tentang gini ya, grafik gitu ya. Oke. Semakin besar debitnya gitu ya, maka H-nya akan semakin besar. Ini yang kita namakan rating curve ya. Gitu ya. Yang ini ya. Oke. Kemudian hasil simulasi waduk juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena bisa jadi bendungan yang kita bangun itu adalah multifungsi. Artinya tidak hanya untuk mengenerate electric power, tapi juga untuk irrigation, kemudian untuk raw water supply, dan juga yang lain-lain gitu. Jadi sehingga kita harus memperhatikan sebenarnya berapa debit yang dapat di
release gitu ya, power discharge gitu ya. Oke. Nah, kemudian cara mencari effective head itu berdasarkan yang ini gitu ya. Effective head merupakan gross head atau tinggi kotor dikurangi dengan head loss gitu ya. Nah, sebenarnya di SA 2024 juga dijelaskan bahwa gross head adalah vertical distance that water falls through in giving up its potential energy between upper and lower water surface level gitu ya. Jadi ini ada kehilangan tinggi tekan juga ya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya perhitungan effective head gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ternyata terdapat beberapa kehilangan gitu ya. Ketika misal kita membangun sebuah penstock gitu ya. Ini penstock ya, teman-teman. Penstock. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa kehilangan. Kalau teman-teman kembali merefresh pada pelajaran hidrolika, terdapat beberapa kehilangan gitu ya. Yang pertama itu di sini, kemudian ketika belokan, kemudian ada belokan lagi, ada belokan, kemudian ada masukan gitu ya. Dan ini mempengaruhi perhitungan effective head gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini contoh, ada beberapa additional head loss gitu ya. Pertama, ada karena ini yang major ya, head loss due friction gitu ya. Jadi adalah seperti ini gitu ya. Kemudian ada kehilangan juga, kehilangan minor. Yang pertama di truss rack itu di posisinya di sekitar sini gitu ya. Kemudian di in the pipe entrance itu kemungkinannya di sini. Kemudian in the first bed itu di sini gitu ya. Kalau misalnya ini saya tulis 1, 2, ini 3 gitu ya, berarti ini di 3 gitu ya. Ini 2, ini 1 gitu ya. Kemudian di second band, kemungkinannya di sini 4, jadi ini 4 gitu ya. Kemudian di sini juga 5 gitu ya. Terus kemudian di sini di gate valve gitu ya. Dan juga di sini gitu ya. Nah, sehingga total head loss yang tadi 1,2 itu yang ini ya, due to friction atau yang ini ya. Ini ya. Kemudian plus 0,2233 itu adalah jumlahan dari seluruh yang minor gitu ya, 0,23 sehingga gitu ya. 1,22 ditambahkan dengan 1,29 plus 0,23 gitu ya. Itu adalah head loss gitu ya. Ini berarti sekitar 1,52 gitu ya headnya. Ini kehilangannya gitu ya. Berarti sebenarnya kalau ternyata giving a net head of 83,48, berarti kita sebenarnya bisa tahu sebenarnya ini elevasinya plus berapa gitu ya di sini. Kemudian di sini tuh plus berapa gitu ya. Karena gross head itu ya adalah penjumlahan dari efektif head gitu ya ditambah dengan head loss gitu ya. Jadi kalau misal contoh ini adalah 83,48, ini sebenarnya kita cari ya teman-teman. Tapi kita kalau misal mau ngecek di sini elevasinya berapa, selisihnya itu bisa teman-teman cari gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bisa tracer ternyata perbedaan tinggi antara yang ini A gitu ya dengan B gitu ya. Itu kurang lebih ini hasil penjumlahan antara 83,48 ditambah 1,52 yaitu kurang lebih 85 gitu ya. 85 meter perbedaan tingginya. Oke, lanjut. Kemudian tadi kalau misal kita lihat bahwa rumusnya adalah ini ya, efisiensi combined efficiency of turbine and generator. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh, ini adalah yang generator, kemudian ini turbin gitu ya. Contoh, kita mau kita kasarnya mau pakai yang ini, gini ya. Kemudian kita mau pakai yang Francis type gitu ya. Nah, teman-teman bisa tinggal mengalihkan gitu ya. Jadi karena ini efisiensi turbin itu teman-teman masukkan ke dalam sini gitu ya. Itu. Kemudian yang efisiensi generator itu dimasukkan ke sini. Sehingga teman-teman bisa mengalihkan jadi 0,94 gitu ya. Dikalikan dengan 0,955 gitu ya.
Nah, ini didapatlah efisiensi yang sistem, gitu ya. Nah, dari efisiensi sistem, teman-teman tinggal masukkan ke yang ini, gitu ya. Sehingga menurut saya sangat-sangat, mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghitung sebenarnya secara, garis besar, sebenarnya berapa yang bisa kita generate dari sebuah bendungan, gitu ya. Jadi misalnya ada bendungan nih teman-teman, saya kasih contoh ya, misal ini ya, gitu ya. Teman-teman punya misal gini ya, gitu ya. Kemudian ini ada muka air waduknya gini ya, tuh. Kemudian ada nih ada tail race gitu ya. Teman-teman bisa menghitung misal ini A gitu ya, ini B gitu ya. Ini jaraknya misal 85 meter gitu ya. Nah, yang di-generate itu berapa kilowatt itu bisa teman-teman tahu gitu ya. Jadi sangat mudah menurut saya gitu ya. Teman-teman bisa tinggal menggunakan rumus yang ini gitu ya, tidak perlu dihafal tapi harus dipahami. Jadi yang perlu dipahami adalah ada beberapa faktor yang bermain dalam hal ini gitu ya. Yang pertama adalah power discharge, ini berdasarkan simulasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena menentukan, oke ternyata misal 25 meter kubik per detik gitu ya. Tapi juga harus dilihat bendungan ini atau sebuah bendung ini harus mensuplai apa saja gitu ya, selain dengan hidrometer gitu ya. Hydropower, sorry, hydropower. Misal ada irrigation dan kemudian yang lain-lain gitu ya. Ini harus dipertimbangkan. Kemudian effective head itu berpengaruh dari ya tadi tinggi bendungan Anda gitu yang Anda bangun. Kemudian ada efisiensi turbin dan generator. Nah, tiga hal ini sebenarnya teman-teman bisa mainkan gitu ya untuk mendapatkan power output yang diinginkan gitu ya. Nah, tapi ada hal lain bahwa ternyata misal teman-teman ternyata sudah mengunci power output-nya. Artinya, teman-teman datang ke sebuah sungai, kemudian melihat potensinya, kemudian ternyata sudah ada nih data misal dari PLN atau data penduduk setempat jumlahnya berapa, kemudian kita tahu kebutuhan rata listrik per harinya untuk setiap masyarakat, setiap orang gitu ya. Nah, gitu kita bisa tampilkan gitu ya. Jadi bisa kita hitung. Jadi kita bisa kunci P-nya. Misal contohnya kebutuhannya adalah misal 100 megawatt gitu ya. Nah, artinya teman-teman bisa kalkulasi itu dalam kilowatt. Nah, kemudian teman-teman bisa tinggal menentukan mana yang mau dimainkan, apakah key-nya atau head-nya atau efisiensinya gitu ya. Jadi teman-teman punya dua hal, pertama mengunci kebutuhannya sebenarnya berapa, atau yang kedua memanfaatkan potensial sebenarnya saya bisa mengasih berapa gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda yang teman-teman harus identifikasi ketika teman-teman melaksanakan perencanaan sebuah simulasi waduk atau perencanaan hidropower gitu ya. Kiranya cukup itu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjut mengerjakan tugasnya dan nanti kita bisa diskusi lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.